Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis Lestari Gusti dengan NIM 01200013 dari semester 6 dari program studi S1 Ilmu Hukum Universitas Andi Sudirman Watampone. Di sini saya akan memaparkan proposal saya dengan judul Tantangan dan Strategi Pengembangan dalam Sistem Hukum Pidana dalam Kasus Kejahatan Siber. Sebelum itu, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, Ibu Dr. Andi Hartawati, SHMH, atas bimbingannya selama 1 semester ini, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas proposal ini dengan baik. Langsung saja untuk mengefisiensikan waktu, saya akan memaparkan proposal saya dimulai dari bab pertama, yaitu pendahuluan. Dimulai dari latar belakang masalah. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan dampak yang sangat positif bagi peradaban umat manusia. Tetapi, seiring dengan perkembangannya itu tidak hanya dampak positif yang muncul, namun juga dampak negatif. Di Indonesia sendiri itu banyak kasus yang membuktikan bahwa perangkat hukum di Indonesia itu masih lemah terhadap teknologi informasi. Hal ini bisa dilihat dari kendala yuridis dan kendala non-yuridis. Kendala yuridisnya yaitu masih belum diakuinya dokumen elektronik secara tegas sebagai alat bukti oleh KUHP. Hal ini dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 8/1981 Pasal 184 Ayat 1 bahwa undang-undang ini secara definitif membatasi alat-alat bukti hanya sebagai keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa saja, dan belum adanya kewenangan penyidik untuk menggeledah sistem komputer yang diduga menjadi alat atau sasaran kejahatan. Sementara itu, kendala non-yuridisnya yaitu keterbatasan kemampuan dan jumlah anggota Polri yang menguasai bidang teknologi komputer. Barang bukti dalam cybercrime mudah dihilangkan atau dihapus. Adanya kesulitan untuk mendeteksi kejahatan di bidang perbankan yang menggunakan sarana komputer. Kesulitan pendeteksian kejahatan tersebut disebabkan oleh kurang tersedianya peralatan yang memadai, keengganan dari beberapa korban untuk melapor kepada polisi, sistem keamanan dari pemilik aset atau sistem yang relatif lemah, sulit melacak keberadaan atau domisili pelaku kejahatan. Hingga saat ini di negara kita itu belum ada pasal yang bisa digunakan untuk menjerat penjahat. Sesuai dengan penjelasan saya tadi mengenai latar belakangnya, di sini saya tertarik untuk meneliti seluk-beluk mengenai cybercrime, terutama dalam kasus kejahatan yang terjadi di Indonesia, baik dari segi peraturan perundang-undangannya, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan KUHP, serta modus-modus operasi yang digunakan oleh para pelaku kejahatan di Indonesia. Oleh karena itu, dengan penelitian ini akan dituangkan dalam proposal saya yang berjudul Penegakan Hukum dalam Kasus Kejahatan Cybercrime tentang kejahatan cybercrime, tantangan dan strategi perkembangan dalam sistem hukum pidana. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan saya tadi sebelumnya, maka dari itu perumusan masalah dalam proposal ini adalah yang pertama, mengenai pengertian dan bagaimanakah pengaturan tindak pidana cybercrime. Yang kedua, bagaimanakah bentuk-bentuk tindak pidana cybercrime. Yang ketiga, apakah faktor penyebab terjadinya cybercrime. Yang keempat, bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana cybercrime. Bagian C, tujuan masalah. Adanya permasalahan yang diungkapkan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian dan pengaturan tindak pidana cybercrime. Yang kedua, untuk mengetahui bentuk-bentuk dari tindak pidana cybercrime. Yang ketiga, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja penyebab terjadinya cybercrime. Yang keempat, untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana cybercrime. Manfaat penulisan. Yang pertama itu bagi akademisi hukum. Dengan penulisan penelitian ini diharapkan dapat memperoleh wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan perkara pidana mengenai kasus cybercrime di Indonesia.
Yang kedua, bagi praktisi hukum, hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para praktisi hukum dan pihak yang berkepentingan tentang apa itu cybercrime dan apa saja dampak yang ditimbulkannya di masa sekarang. Itulah pemaparan bab 1 dari proposal penelitian saya. Saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal ini. Di mana bagian B itu tipe penelitian. Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mencakup 5 hal. Yang pertama, penelitian terhadap asas-asas hukum. Kedua, penelitian terhadap sistematika hukum. Yang ketiga, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum. Yang keempat, penelitian terhadap sejarah hukum. Yang kelima, penelitian perbandingan hukum. Penelitian proposal ini menggunakan penelitian terhadap asas-asas hukum mengingat kasus ini merupakan fact-finding, menemukan fakta, problem identification, mengidentifikasi masalah, dan problem solution, mencari solusi masalah. Jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya. Data sekunder digolongkan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti ketentuan perundang-undangan. Adapun bahan primer yang digunakan dalam penulisan proposal ini yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 184 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan-bahan yang berupa rancangan undang-undang, jurnal hukum, buku-buku, makalah hukum, dan pendapat para hukum. Yang ketiga, bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penyusunan proposal ini, bahan hukum tersiernya tidak digunakan. Oleh karena itu, untuk melengkapi data sekunder, saya menggunakan data empiris yang dikumpulkan dari sumber-sumber utama. Teknik pengumpulan data. Di dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dipergunakan melalui studi kepustakaan, diketahui penelitian hukum normatif dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja, yaitu pada data hukum sekunder. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan mempelajari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, dan pandangan-pandangan yang relevan dengan pokok masalah dan sumber-sumber referensi umum, buku literatur, serta referensi khusus, yaitu dokumen yang secara langsung disesuaikan dengan masalah yang dibahas. Teknik pengolahan data. Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, dilakukan pengolahan data, yaitu mengolah data sedemikian rupa sehingga data tersusun secara runtut dan sistematis ke dalam kelas-kelas dari gejala-gejala yang sama atau yang dianggap sama sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis. Pengolahan data seperti itu disebut sebagai klasifikasi pada penelitian hukum normatif. Pengolahan dan bahan hukum berwujud kejahatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap data dan bahan hukum tertulis dengan cara melakukan seleksi data sekunder, dilanjutkan dengan kualifikasi dan menyusun dan hasil penelitian tersebut secara sistematis dan logis. Metode analisis data.
Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Analisis yang bersifat deskriptif ini, peneliti memberikan gambaran atau paparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian diperolehnya. Data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisa dengan metode kualitatif. Penggunaan metode kualitatif karena data yang diolah adalah data-data sekunder. Itulah pemaparan proposal dari saya mengenai tantangan dan strategi pengembangan dalam sistem hukum pidana dalam kasus kejahatan cyber. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.